Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terkait dengan Kako Polairut yang mengecek keamanan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Kako Polairut Republik Indonesia yakni Irjen Polisi Muhammad Yasin Kosasi melakukan pengecekan pengamanan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Kamis 28 Maret 2024. Kako Polairut beserta dengan rombongan ini menaiki helikopter AW169 dan turun di dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Dari rangkaian kegiatan pada pukul 8.15 waktu Indonesia bagian Barat, helikopter AW169 yang membawa Kakor Polairut Irjen Pol Muhammad Yasin Kosasi dan juga rombongan ini landing di dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Lalu pada pukul 8.50 Kakor Polairut Irjen Pol Muhammad Yasin Kosasi dan juga rombongan ini tiba di kantor PT ASDP Pelabuhan Cabang Bakauheni. Kemudian kegiatan ini dilakukan dengan adanya pemaparan persiapan arus mudik Lebaran 2024 di ruangan VIP PT ASDP Pelabuhan Bakauheni. Pada sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia bagian Barat, Kakor Polairut beserta rombongan mengecek kesiapan dermaga eksekutif dan juga dermaga eksekutif 2. Lalu pada sekitar pukul 9.45, Kakor Polairut Irjen Pol Muhammad Yasin ini beserta dengan rombongan kembali ke dermaga 4 untuk melanjutkan ke Pelabuhan Merak, Banten. Lalu pada sekitar pukul 9.55, Kakor Polairut Irjen Pol Muhammad Yasin beserta rombongan take off dari dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. SDP. Nah, untuk kapal Roro, saya mohon Pak, kesiapan personil. Saya yakin bahwa nanti 24 jam itu kita betul-betul all out menangani melayani masyarakat. Satu hal yang saya ingat Pak, waktu Rapim TNI Polri kemarin dari Bapak Presiden menekankan kepada kita satu sendiri, pelabuhan sendiri, begitu pun truk. Tapi kalau di sini tidak Pak ya, sama jalurnya ya, untuk masuk ke kapal. Dari tahun ke tahun itu kemacetan itu pasti tidak bisa dihindari ya, karena tapi saya lihat dari paparan Bapak, kami yakin bahwa belajar dari pengalaman yang lalu. Dan Tribuners, untuk sekarang kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami Domi yang berada di lapangan untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Halo Domi. Masih banyak. Halo rekan Penti. Domi, bisa Anda ceritakan dan bisa Anda tunjukkan bagaimana kondisi pelabuhan saat ini, Domi? Baik, untuk persiapan pelabuhan sendiri saat ini sudah mencapai 100% untuk persiapan arus mudik Lebaran 2024 nanti. Sebanyak 7 dermaga, baik reguler maupun eksekutif, akan siap menyambut pemudik pada Lebaran 2024 ini. Lalu sebanyak 63 kapal yang akan melayani pemudik yang akan menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan menuju Merak, Banten. Sebanyak 6 kapal standby di dermaga eksekutif dan 57 kapal akan standby di dermaga reguler. Lalu dari kesiapan juga maupun kondisi di pelabuhan saat ini memiliki rasio sekitar 0,67% atau masih di kategori aman dan lancar, begitu rekan Penti. Ya, untuk kedatangan dari Kako Polairut pada hari ini, apa saja yang mereka tinjau, Domi? Baik, hari ini Kakor Polairut RI Irjen Polisi M. Yasin Kosasi melakukan pengecekan terkait pengamanan operasi ketupat ataupun juga persiapan arus mudik 2024 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Kamis 28 Maret 2024 ini. Rombongan Kakor Polairut tersebut menaiki helikopter AW169 dan landing di dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat tadi. Lalu sekitar 8.50 waktu Indonesia Barat tadi
rombongan Kakor Polairut dan eh, Polres Lampung Selatan juga Polda Lampung diterima di kantor PT ASDP Bakauheni Lampung Selatan. Lalu mereka menggelar rapat persiapan terkait pengamanan arus mudik tersebut. Nah, dijelaskannya tujuannya datang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan untuk mengecek persiapan sarana dan prasarana terkait operasi operasi ketupat dan juga persiapan arus mudik Lebaran 2024 ini. Lalu ia pun meminta pada stakeholder terkait untuk menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi kondisi cuaca yang buruk maupun juga jika terjadi lonjakan penumpang begitu. Ia juga meminta kepada stakeholder terkait yang ada di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan untuk menyediakan kantong parkir jikalau terjadi lonjakan penumpang. Dan dia juga meminta untuk diberlakukannya kembali zona pembatasan pembelian tiket agar tidak terjadi penumpukan saat arus mudik nanti. Oke, dan untuk setelah meninjau dari pelabuhan yang ada di Lampung, akan kemana lagi kah rute selanjutnya dari Kakor Polairut dan beserta rombongan ini, Domi? Baik, tadi sekitar 8:15 waktu Indonesia Barat, rombongan Kakor Polairut Kakor Polairut RI tersebut telah selesai melakukan pengecekan di dermaga Eksekutif 2 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dan sekitar 9:55 WIB tadi rombongan telah take off dari dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan menuju Pelabuhan Merak Banten untuk melakukan pengecekan arus mudik juga di pelabuhan tersebut. Oke, baik, terima kasih atas informasinya, Domi. Silahkan melanjutkan aktivitas Anda kembali. Dan masyarakat akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Oke, siap. Sebelum operasi dimulai, operasi ketupat Lebaran, Polri memberlakukan rencana tanggal 4 April sampai tanggal 16, kurang lebih 12 hari. Sebelum memasuki tahapan operasi, saya melakukan pengecekan kesiapan khususnya di wilayah Lampung ini. Tadi saya sudah mendapat paparan dari Kepala ASDP bagaimana kesiapan ASDP dan Polda Lampung dalam mengantisipasi lonjakan mudik Lebaran di tahun 2024 ini. Dari hasil rakor kemarin yang dipimpin oleh Bapak Kapolri, kemungkinan akan terjadi lonjakan arus mudik di tahun ini dibanding tahun lalu sekitar 50-60%. Tentunya saya kesini untuk melihat langsung bagaimana kesiapan kita sebelum operasi dimulai. Saya sudah melihat bagaimana kesiapan ASDP dan Polda Lampung menyiapkan alur-alur kendaraan, baik itu kendaraan umum, kendaraan truk maupun motor, dan bagaimana juga semua pihak di sini menyiapkan cara-cara lain untuk mengantisipasi lonjakan. Tadi disampaikan bagaimana penumpukan kendaraan sampai berapa kilometer, dan supaya tidak terjadi penumpukan beli tiket, petugasnya mendatangi mobil, dan ini saya kira adalah hal positif yang baik. Ya, dan yang sudah beli tiket diberikan stiker sebagai tanda sehingga nanti tidak perlu lagi melapor. Saya kira itu. Sampai jam jam masuk ke tempat sebelum jarak itu nggak bisa beli. Belum boleh. Setelah Ya, Tribuners, untuk sekarang saya juga sudah terhubung bersama dengan narasumber dan juga yang akan sekaligus menjadi pengamat transportasi kita pada siang hari ini tentang Kakor Polairut ya, yang mengecek pengamanan di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan nih, Tribuners. Langsung saja boleh kita sapa. Untuk hari ini sudah hadir ada Bang Ilham menemani kita. Halo Bang Ilham. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Ilham atas waktunya yang telah menyempatkan di sela-sela kesibukan Bang Ilham untuk dapat bergabung bersama dengan Tribun Lampung hari ini. Ya, Bang Ilham, tentunya untuk tema dan juga untuk breaking news kali ini Bang, kita akan membahas terkait dengan Pelabuhan Bakauheni yang sebentar lagi kita tahu bahwasanya akan mengalami gitu Bang ya, mungkin kemacetan gitu karena kan sebentar lagi kita akan Lebaran nih Bang. Nah, menurut Bang Ilham sendiri selaku pengamat transportasi ini bagaimana sih menanggapi mungkin prediksinya bagaimana nih Bang untuk Lebaran 2024 ini, akankah ada lonjakan kendaraan atau bagaimana Bang? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan memang mengalami lonjakan. Meskipun demikian, lonjakan itu juga sebenarnya sudah diantisipasi dengan pembukaan bukan saja Pelabuhan Merak dan Bakauheni, tapi juga Ciwan dan Panjang, termasuk juga yang pelabuhan swasta yang juga memang disiapkan oleh pemerintah pusat ya, Kementerian Perhubungan terutama. Dalam rangka untuk memperbanyak titik point to point antara Sumatera dengan Jawa. Jadi saya melihat dari sisi kesiapan teknisnya itu sudah cukup baik dan apalagi juga sudah ada pemisahan ya antara kendaraan besar dalam hal ini barang, truk dan juga bis dengan kendaraan pribadi. Termasuk juga sepeda motor itu juga sudah dipisahkan dermaganya sehingga hal ini nanti akan membantu kelancaran lalu lintasnya. Karena sebenarnya untuk yang kasus di pelabuhan ini bukan hanya soal berapa yang bisa diseberangkan ya, tetapi lebih pada kreditnya di daerah pelabuhannya itu sendiri. Nah, karena itu pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa ada penyebaran penggunaan kapal penyeberangan khusus untuk kendaraan besar, kemudian kendaraan pribadi dan juga untuk sepeda motor. Lalu juga ditambah dengan penerapan delay system. Delay system ini merupakan duplikasi apa yang sudah pernah dilakukan oleh Lampung dulu, 2 tahun yang lalu, yang kemudian sekarang sudah dipakai oleh pemerintah dalam rangka menunda volume kendaraan atau menunda arus lalu lintas, arus kendaraan yang menuju ke daerah pelabuhan di rest area yang tersedia di jalan tol. Termasuk juga mungkin nanti akan ada rest area untuk yang di jalan raya dalam rangka mengantisipasi lonjakan jumlah volume kendaraan yang menuju ke daerah pelabuhan. Begitu. Oke, artinya menurut dari data Dinas Perhubungan memang akan terjadi adanya lonjakan ke pengendara atau kendaraan tadi ya Bang ya. Dan mungkin apa sih Bang saran ataupun apa yang perlu kita lakukan gitu ataupun dari dinas terkait ya agar bisa mengantisipasi adanya kelonjakan gitu Bang? Ya, saran kita tentu saja mengoptimalisasikan koordinasi ya. Karena sebenarnya SOP-nya sekarang sudah semakin baik antara Kementerian Perhubungan dengan sampai ke bawah ya, ada Dinas Perhubungannya, lalu ada Badan Pengelola Transportasi Darat BPTD kita juga, lalu ada kepolisian, lalu kemudian juga ada pengelola pelabuhan ASDP, termasuk pengelola jalan tol. Kalau jalan tol yang ada di Jawa yang terkait dengan pelabuhan Merak itu ada Astra ya. Kemudian teman-teman di Utama Karya yang untuk di wilayah Lampungnya. Nah, saya melihat sebenarnya koordinasinya sudah ada ya. Jalur interaksi dan koordinasi juga sudah ada, tinggal dioptimalisasikan saja. Terutama yang berkaitan dengan fast policy-nya ya. Jadi kebijakan yang cepat harus diambil itu saya kira juga perlu diperlukan adanya koordinasi yang sangat matang. Nah, karenanya saya memperkirakan bahwa kelancaran lalu lintas kita di tahun ini juga akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Lonjakan-lonjakan tentu juga sudah pasti akan ada, tetapi diantisipasi dengan cara pengaturan dari sisi arus lalu lintas seperti yang disampaikan tadi, termasuk juga dengan perubahan dari sisi pola penyeberangan yang diterapkan oleh ASDP. Nah, ini berkaitan dengan berapa lama waktu antri ya kapal, berapa lama waktu sandar, itu juga harus diatur dan kelihatannya yang nanti sangat berperan adalah untuk yang di dermaga regulernya. Kalau di dermaga eksekutif sebenarnya sudah diatur sangat ketat ya dari sisi timetable-nya. Waktu sandarnya berapa lama, waktu berangkatnya sudah berapa lama itu sudah diatur. Tetapi untuk yang di dermaga regulernya ini yang saya kira juga akan memiliki peranan sangat besar dalam menyumbang
jumlah volume kendaraan yang bisa diseberangkan. Nah, ini yang saya kira nanti mungkin perlu dimatangkan lagi untuk yang di penyeberangan regulernya. Begitu. Oke, artinya memang untuk dari stakeholder terkait itu memang sudah ada koordinasi ya Bang ya, baik dari pihak Ya. pelabuhan dan juga dari Dinas Perhubungan, baik itu juga dengan TNI ataupun Polri gitu ya, memang sudah terlihat ada koordinasinya Tribunars ya. Dan Ya. tentunya juga diharapkan untuk bisa lebih mengoptimalkan lagi seperti yang Bang Ilham katakan tadi Tribunars untuk beberapa ada bagian-bagiannya yang memang harus ditekankan seperti mungkin dari waktu kapal sandar, mungkin jumlah tiketingnya gitu ya, atau bisa pembelian secara via online ataupun offline bagaimana seperti itu. Nah Bang, mungkin untuk yang terakhir Bang, adakah sarannya nih Bang, bagaimana sarannya untuk bagi para pemudik ataupun untuk saran baik dari pihak pelabuhannya nih Bang? Gini, yang agak rawan ini sebenarnya adalah soal eh, penyeberangan yang berkaitan dengan apakah kapal itu dinyatakan penuh berdasarkan pada jumlah kendaraan yang sudah bisa ditampung oleh masing-masing kapal, ataukah berdasarkan dari sisi jumlah orang yang ada di dalam kapal. Sebab begini ya, seringkali kita melihat bahwa jumlah orang yang ada di dalam kapal itu melebihi kemampuan dari kapal itu sendiri. Ini bukan soal kemampuan daya angkutnya, tetapi ada berapa jumlah baju penyelamat pelampung yang memang disiapkan. Nah, kalau kita perhatikan banyak sekali satu mobil itu banyak yang melebihi kapasitas angkutnya. Jadi kalau misalnya ada satu mobil yang kapasitas angkut 7, tetapi sebenarnya dia mengangkutnya 10. Nah, kalau dia sudah 10, kalau kapal itu memiliki daya tampungnya adalah misalnya ya, adalah 500 orang, sementara ketika dia sudah 500 orang, mobil yang masuk itu baru setengah dari kapasitas angkut, apakah itu juga akan membuat kapal itu tetap diberangkatkan ataukah ditambah lagi jumlah mobilnya sehingga jumlah orang yang diangkut itu melebihi dari kemampuan dari kapal itu sendiri. Nah, ini yang mungkin nanti perlu dipastikan bahwa pihak ASDP itu mengangkut kapalnya itu bisa mengangkut bukan berdasarkan dari jumlah daya tampung kendaraannya, tetapi lebih pada jumlah orang yang bisa mereka angkut. Karena ini berkaitan dengan keselamatan penyeberangan. Mungkin poin itu yang saya kira masih agak luput dari perhatian kita, karena diasumsikan bahwa penyeberangan kita selalu aman ya. Padahal kita sekarang ini mengalami masa yang cukup rawan, yaitu dengan perubahan cuaca, gelombang tinggi juga terjadi, dan saya kira semua pihak harus mewaspadai fenomena itu. Mungkin poin itu yang penutup saya. Oke, kalau untuk dari saran dan juga tips nih Bang, mungkin untuk pemudiknya apa nih Bang? Nah, untuk pemudik tentu mudik jauh-jauh hari itu jauh lebih baik ya daripada kita di waktu yang terlalu mepet. Karenanya kita sangat berharap semua pihak, terutama para pemilik perusahaan atau milik kantor untuk bisa sesegera mungkin meliburkan karyawannya sehingga karyawannya punya banyak waktu untuk memilih kapan hari-hari mereka itu bisa kembali ke kampung halamannya. Jadi ketika dia masanya cukup longgar sehingga sebaran pergerakan kita juga menjadi banyak dan akhirnya tidak terjadi penumpukan pergerakan orang dan barang dan juga kendaraan di satu waktu. Tapi kalau misalnya waktu liburnya itu mepet-mepet, maka ini akan menimbulkan lonjakan pada hari-hari dan jam-jam tertentu yang akhirnya menimbulkan persoalan traffic di penyeberangan kita. Mungkin itu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Ilham untuk sudah menjadi pengamat kita pada hari ini dan juga tentunya sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk dapat berbincang bersama dengan Tribun Lampung hari ini Bang Ilham. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Tribun Lampung dan juga Tribuners yang sudah selalu setia menyaksikan tayangan Tribun Lampung TV di dalam segmen Breaking News hari ini. Bersama dengan saya Kusnula Syaifal pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.